Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Arya Ranggapati, kelas 12 IPS 1 SMA Kristen Waika Bubak. Di sini saya akan mempraktekkan khotbah dengan tema kemenangan atas ketakutan dan kekhawatiran. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita saat ini terambil dari kitab Yesaya 41 ayat 10. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta hikmat Tuhan untuk menolong kita dalam membaca dan merenungkan firman. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, pada saat ini ya Bapa, kami datang menghampiri hadirat-Mu, mengucap syukur atas berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami, dari pagi hingga pada saat ini. Ya Bapa, pada saat ini hamba-Mu akan membacakan sebagian kecil daripada sabda firman-Mu. Namun sebelum itu, mari Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menjelaskan firman-Mu, agar hamba mampu menjalankan, mengaplikasikan firman-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu. Mari juga Engkau memberkati para pendengar yang setia terhadap firman-Mu ya Tuhan. Mari Engkau memberkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, agar mereka juga dapat melaksanakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, mari Engkau memberkati gedung yang saya pakai, yang hamba-Mu pakai. Mari Engkau memberkati, jauhkan dari segala gangguan setan, agar firman-Mu dapat kami sampaikan dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan dalam surga, sekarang kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama-Mu ya Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan kita saat ini terambil dari kitab Yesaya 41 ayat 10. Yang berkata demikian, Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mengaplikasikan dalam pribadi lepas pribadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janji yang disampaikan Tuhan saat bangsa Israel ada di dalam pembangunan di Babel. Janji yang sama ditujukan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, ketika Tuhan berkata jangan takut. Maka itu berarti, yang pertama, Tuhan memperhatikan wajah dan pandangannya tertuju pada lawan bicara, yaitu kita umat manusia. Sungguh kesengsaraan Israel di tanah Mesir, dan telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Demikian juga Tuhan memperhatikan penderitaan kita. Yang kedua, Dia memperhatikan, Dia mengenal isi hati kita. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapannya.
Tuhan tahu kesusahan, Tuhan tahu kesedihan, Tuhan tahu kemiskinan kita, Tuhan tahu keterpurukan kita. Sesungguhnya tidak ada yang tahu akan kemiskinan kita, bahkan fitnah yang menimpa kita. Yang ketiga, Dia sangat peduli. Karena kasih dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan saat ini untuk mendengarkan firman. Ingat, masih ada seseorang yang memperhatikan dan sangat peduli pada kita. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Sahabat sejati kita yang selalu datang di saat kita membutuhkan, yang selalu ada dan memberikan damai sejahtera. Yang keempat, Dia menjamin kita. Di dalam Tuhan Yesus kita dijamin dapat menerima seutuhnya janji-janji Allah. Yang kelima, Dia bertanggung jawab saat Tuhan berkata, jangan takut. Artinya Ia menyatakan siap bertanggung jawab atas segenap kehidupan kita manusia. Janji Tuhan adalah ya dan benar atau amin. Dia senantiasa menempati janji-janjinya, bahkan bisa menyesal telah berjanji. Tetapi Allah kita, ketika kita berfirman, ketika Ia berfirman, Ia pasti melakukannya dan pasti menepati janjinya itu. Lalu reaksi apakah yang Tuhan harapkan dari kita? Pertama, segani dan hormatilah Dia. Sebab tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Dia kita akan terus mengalami penderitaan-penderitaan yang selalu menimpa kita. Contoh, COVID-19 atau coronavirus saat ini, yang telah memakan banyak korban di seluruh dunia. Baik korban yang telah meninggal dunia, baik korban yang saat ini telah terinfeksi virus corona. Itu adalah rasa bersalah kita kepada Dia. Hormat kita dimulai dari hal-hal yang tampak sepele, seperti tidak datang terlambat untuk beribadah. Yang kedua, percaya 100%. Dengan percaya kepada Tuhan, kita akan diberikan kekuatan, kesejahteraan untuk menempuh kehidupan kita yang sesungguhnya. Dan itu tentunya berasal dari Allah. Jadi, setiap kita umat manusia harus terus memimpin diri kita sendiri untuk datang menghadap Tuhan, untuk terus berkarya sesuai dengan firman Tuhan. Ketika menerima tugas untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, modal Musa hanya satu, yaitu percaya sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan sepanjang perjalanan mereka. Yang ketiga, dekatkanlah dirimu pada Tuhan. Pastikan kita senantiasa selalu berdoa, selalu beribadah, selalu memuji Tuhan untuk
memuliakan nama Tuhan semata. Keempat, prioritaskan Tuhan. Jadikanlah Dia yang terutama. Sebab tanpa Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Janji dan jaminan Tuhan yang luar biasa yang terkandung dalam jangan takut ditujukan bagi kita. Pertanyaannya ialah, sudahkah kita meresponinya dengan benar? Haleluya. Kita harus selalu menghormati, memprioritaskan Dia yang terutama. Tuhan Yesus akan selalu ada jika kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita selalu beribadah, kita selalu berdoa untuk meminta Tuhan untuk selalu hadir dalam kehidupan kita umat manusia. Jadi janganlah takut sebab Tuhan ada untuk kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup firman Tuhan, mari kita satu dalam doa syukur dan sapa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembali lagi ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami datang untuk mengucap banyak terima kasih atas berkat dan pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, hingga hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu saat ini. Biarlah firman yang kami dengarkan saat ini boleh menjadi pedoman buat langkah kehidupan kami ke depannya ya Bapa. Ya Bapa, buatlah kami agar kami tetap setia kepadamu, tetap memprioritaskan kehidupan kami kepadamu. Mari Engkau memberkati kami agar kami tidak takut akan apa yang akan terjadi kepada kehidupan kami seterusnya. Mari Engkau memberkati kami melihat kehidupan kami agar kami terus mendekatkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa bersujud, beribadah, berdoa hanya kepadamu ya Bapa di surga. Bapa dalam surga, mari Engkau berkati seluruh orang yang telah mendengarkan firman ini. Mari Engkau memberkati mereka, buka batin mereka, buka mata batin hati mereka, agar mereka dapat meresponi firman ini dengan segenap hati. Dan mereka boleh menjalani kehidupan mereka sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa buat coronavirus saat ini. Mari Engkau memberkati kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Mari Engkau ajar kami untuk kami selalu menaati prokes atau protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah kepada kami. Tuhan dalam surga, mari Engkau terus memberikan kami kesehatan bagi kami pelajar yang saat ini sedang sekolah online. Mari Engkau memberkati kami, memberikan kami kekuatan agar kami tetap senantiasa bekerja dan belajar dari rumah dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru kepada kami. Mari Engkau memberkati juga Bapak Ibu Guru kami yang senantiasa setia memberikan tugas-tugas kepada kami. Mari Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan yang cukup, agar mereka dapat memberikan tugas-tugas itu sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mari Engkau memberkati dari pusat yang tertinggi sampai yang terendah. Dengan segala keadaan mereka, mari Engkau memberkati. Bapa dalam surga, hanya inilah doa dan sembahyang kami. Dalam nama-Mu ya Yesus, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Hanya ini doa dan sembahyang kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Demikian firman Tuhan, Shalom.